Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa huwa muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa beribadah dengan khusyuk. Mudah-mudahan kekuatan, pertolongan senantiasa diberikan pada kita hingga akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, Allah SWT berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Hadirin sekalian, kalau Allah sudah berjanji, itu sebuah kepastian, pasti akan dikabulkan. Maka bulan ini marilah kita isi keluhan-keluhan kita, harapan kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan dikabulkan apa yang kita inginkan. Bapak sekalian, orang enggan untuk berdoa itu biasanya yang pertama putus asa. Wis doa yah mono yah mini, berdoa sudah sejak dulu kala kok enggak berubah-berubah, kok enggak dikabulkan, putus asa akhirnya enggak berdoa. Itu ya Pak Bowo ya. Kemudian yang kedua, kadangkala ada kesombongan, yaitu merasa dirinya sudah cukup lancar-lancar saja, hidupannya rezekinya lancar, hartanya banyak, anak istri sehat semua, baik-baik semua, merasa cukup. Dan ketika dalam posisi seperti ini, kita perlu waspada. Jangan sampai ketika hidup kita lancar-lancar saja, jangan sampai Allah SWT menistidrotkan kita, mengeluh-elukan kita. Karena ketika kemudahan itu tidak dibarengi dengan ketaatan pada Allah, itu tidak berkah. Ya, karena keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, dan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah SWT. Ya. Baik sekalian, selanjutnya kenapa kita berdoa? Ya. Di antara sedikitnya ada tiga, banyak mungkin tiga hal saja saya sampaikan. Yang pertama, doa itu bisa merubah takdir. Ya, ini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd, dalam sabda Rasulullah SAW juga, ketika kita ditetapkan besok kejeblong kali misalkan, tapi paginya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya ternyata takdir itu dihapus, kita nggak jadi kejeblong kali. Jadi ada sebuah cerita ini, ada seorang yang sedang jalan ke masjid untuk menunaikan sholat. Kemudian dikabari, Pak, rumah sampean kebakaran. Dia berhenti sejenak, nggak mungkin. Dia jalan lagi, disampaikan lagi, Pak, rumah sampean kebakaran. Nah, tetap jalan, akhirnya sudah dia HP-kan berita itu, kemudian dia sholat. Sholat sampai selesai, dia pulang, benar. Ternyata lingkungannya itu kebakaran. Hanya rumahnya dia yang tidak kebakar. Kemudian orang bertanya, Pak, kenapa Anda begitu yakin bahwa rumah jenengan tidak kebakar? Nah, kemudian dia mengatakan tidak mungkin Allah SWT tidak mengabulkan, karena sebelum berangkat ke masjid saya berdoa, Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Saya berdoa dengan yakin, ketika doa itu kita doa, Rasulullah mengatakan kita akan dijaga. Nah, dia yakin betul itu, ternyata betul lingkungannya kebakar semua, cuma rumah dia yang tidak kebakar. Itu. Kemudian yang kedua, doa itu menumbuhkan harapan. Kan Allah bersabda, Allah mengatakan tadi di awal,
bahwa setiap doa yang kita sampaikan itu kan pasti dikabulkan. Ketika kita meminta pasti dikabulkan, entah di dunia atau nanti di akhirat, pasti dikabulkan. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, bahwa doa itu dapat mengeluarkan dari kesulitan. Ya, kita ada kesulitan, kita kan dalam hidup ini tidak lancar ya, tidak semuanya lancar. Pasti ada suatu saat yang sulit kok bertumpuk-tumpuk ya. Sini bayar sekolah kurang, belum bayar sekolah, sudah akhir bulan gaji sudah tinggal sedikit ya. Diundang tonggone mangan bakso ya glundung menisan, baksone kok ya sial mangan gitu. Jadi sekalian ya kesulitan akan Allah mudahkan. Ini ada sebuah cerita inspiratif. Ada seorang dokter spesialis di Pakistan. Dia mau perjalanan ke kota besar untuk seminar kesehatan. Ketika naik pesawat, ternyata di tengah perjalanan ada burung pipit yang masuk ke baling-baling pesawat. Akhirnya pesawatnya trouble, pesawatnya akhirnya mendarat darurat di bandara terdekat. Ya, kemudian karena belum sampai, karena acaranya penting dan harus sampai sana, kemudian dokter memutuskan perjalanan darat. Akhirnya bawa mobil perjalanan darat, dilalah di perjalanan itu ada angin, hujan deras, badai, kemudian tersesat ke sebuah kampung dan masuk di halamannya rumah orang. Akhirnya dokter Izhar namanya, itu berinisiatif berteduh, ngetok pintu, tok-tok. Ternyata di rumah itu ada seorang nenek dan cucunya. Nah, kemudian sudah dijamu seperti biasa, bikin teh macam-macam. Kemudian nenek itu sholat, dokter Azhar duduk sholat, berdoa dengan kencang, berdoanya itu dengan menangis dengan kencang. Kemudian selesai berdoa, jagongan di ruang tamu, dokter bertanya, "Nek, jenengan ini doa apa tuh kok men gitu ya? Doanya kok begitu kencang begitu?" Nganu Pak, rupanya nenek dan cucunya sedang sakit. Tadi sudah berobat di rumah sakit terdekat di daerahnya, itu tidak ada yang sanggup, ya, tidak ada yang sanggup untuk mengobatinya. Nah, kemudian sampai rumah sakit terdekat direkomendasikan untuk berobat ke kota, seorang dokter spesialis bedah. Ya, kemudian nenek sudah putus asa. Saya sudah putus asa Pak, saya sudah berusaha beberapa rumah sakit di sini, tidak bisa ada yang bisa. Cuma orang yang di kota besar yang bisa itu. Kaget dokter itu. "Nek, kalau boleh tahu siapa nama dokter itu?" Langsung nenek menyampaikan, "Dokter itu namanya dokter Izhar." Kaget dokter Izhar itu. "Duh, rupanya nenek ini yang menyebabkan pesawat saya trouble dan akhirnya turun lagi. Rupanya nenek ini yang menyebabkan badai sehingga saya tidak bisa melanjutkan perjalanan dan tersesat sampai rumah ini." Nenek itu kaget, "Duh, maksudnya apa Pak? Saya tidak mengerti." Nah, "Nek, sesungguhnya kalau boleh saya tanya, nenek tadi dokter menyambung dokter Izhar ya, itulah saya." Ya. Nah, kemudian itulah akhirnya dokter itu mengobati dan akhirnya cucunya sembuh. Artinya sekalian, begitu kuatnya doa sehingga alam semesta ini bisa dikendalikan Allah SWT untuk mengarahkan seorang dokter untuk datang ke rumah nenek tersebut. Nah, sekalian, itulah beberapa hal yang saya kira perlu kita tekankan, dan marilah kita dengan sungguh-sungguh di momen Ramadan ini mengharapkan berdoa kepada Allah SWT. Wa a'lam bishawab, afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.